Mumpung lagi rame soal Xi Jinping yang akan dipilih kembali sebagai Presiden Cina untuk ketiga kalinya, saya ingin membahas tentang orang ini. Tentu saya tidak akan menjelaskan biografinya secara detail. Yang ingin saya angkat bagaimana dia bisa menguasai Partai Komunis Cina, menyingkirkan lawan-lawan politiknya, dan menggunakan berbagai cara untuk mencapai ambisinya. Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering The a new protests phase. have turned violent in dozens of Dua hari menjelang Kongres Nasional PKC dibuka, beberapa spanduk protes terpampang di sebuah jalan di Beijing. Isinya mengkritik pemerintah Cina dan menuntut Presiden Xi Jinping segera mundur. Demonstrasi atau aksi protes sudah lama diharamkan di Cina. Aksi spanduk itu adalah cara maksimal yang bisa dilakukan warga Cina agar tidak ketahuan dan tidak ditangkap polisi. Pesan di spanduk itu cukup jelas, menolak kepemimpinan Xi Jinping. Padahal Kongres Nasional PKC kali ini justru bermaksud memilihnya kembali sebagai Presiden Cina untuk ketiga kalinya. Konstitusi Cina sebetulnya membatasi masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode. Tapi pada tahun 2018, lewat Kongres Rakyat Nasional, semacam DPR-nya Cina, Xi Jinping menghapus ketentuan itu. Tujuannya jelas agar dia bisa dipilih kembali. Amandemen tahun 2018 itu sebetulnya bukan hanya menyangkut masa jabatan presiden saja, tapi juga tentang arah politik dan garis-garis besar haluan negara semacam GBHN di kita dulu. Dalam konstitusi yang baru, pembangunan Cina tak hanya merujuk pada pikiran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping, tapi juga mengacu pada pemikiran Xi Jinping. Ya, nama Xi Jinping tertulis jelas dalam konstitusi, berderet dengan 2 nama besar Cina lainnya, Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Tak mudah nama orang bisa masuk ke dalam konstitusi. Bahkan Hu Jintao dan Jiang Zemin, 2 presiden sebelum Xi yang sangat sukses memimpin Cina, tak ada namanya di sana. Pemikiran Xi Jinping adalah rangkuman dari pidato-pidato dia selama menjabat sebagai presiden Cina. Intinya, dia ingin mengaktualisasikan ajaran Marxisme-Leninisme dan Maoisme dalam konteks politik global yang dinamis. Xi menyebutnya sosialisme dengan ciri khas Cina. Menurutnya, sosialisme harus terus dijaga dan diremajakan. Istilah dia, direjuvenasi. Cina tidak boleh seperti Uni Soviet yang runtuh di tengah jalan. Dalam sebuah pidatonya, Xi Jinping menjelaskan sebab-sebab kejatuhan Uni Soviet. Menurutnya, Uni Soviet runtuh karena warganya meninggalkan ajaran komunisme, melupakan Lenin, dan mencampakkan Stalin. Cina harus belajar dari kesalahan Uni Soviet. Ajaran komunisme harus disesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi di mana masyarakat hidup. Ketika berada di Cina, komunisme harus disesuaikan dengan kondisi Cina. Inilah yang dia sebut sosialisme dengan karakteristik Cina. Untuk memuluskan ambisinya menjadi penguasa absolut, Xi Jinping menggunakan berbagai cara, termasuk pembersihan. Selama kepemimpinannya, tidak kurang dari 1,5 juta pegawai negeri, polisi, dan tentara dimutasi atau dipecat. Sejumlah pejabat tinggi yang dianggap berseberangan dengannya dicopot dan dijebloskan ke penjara. Mereka yang tak mau bekerja sama akan dikenakan sanksi hukum dengan tuduhan yang jelas-jelas dibuat. Umumnya dikenakan pasal korupsi. Aksi protes dilarang, dan jika tetap dilakukan, polisi akan menumpasnya secara brutal. Tak sampai di situ, Xi Jinping juga menghukum para tycoon dan pengusaha teknologi yang dia anggap kurang nasionalis.
Perusahaan-perusahaan rintisan yang kini menjadi raksasa seperti Alibaba, Tencent, Ant Group, dan Didi dikebiri hingga mengakibatkan kerugian besar. Total kerugian akibat penurunan nilai kapitalisasi perusahaan-perusahaan ini mencapai 1,2 triliun dolar Amerika. Jack Ma, pendiri Alibaba kebanggaan rakyat Cina, diciduk dan sempat menghilang selama 3 bulan. Kesalahannya sepele, dia salah omong mengkritik sistem keuangan Cina yang membuat Xi Jinping marah besar. Sebagai hukumannya, Alibaba dikenai pasal antitrust atau monopoli, sementara rencana IPO Ant Group, perusahaan afiliasi Alibaba, dibatalkan. Xi Jinping memang tidak main-main dengan agenda politiknya. Dia mewarisi ekonomi Cina yang luar biasa bagus. Dua pendahulunya, Hu Jintao dan Jiang Zemin, sangat sukses. Keduanya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 8%. Dengan segala kemewahan yang dimilikinya, Xi Jinping tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dia punya ambisi global mengalahkan Amerika dan negara-negara Barat. Dia ingin menjadikan Cina kembali sebagai negara besar. Making China Great Again. Mungkin dia terinspirasi Donald Trump ketika jadi presiden Amerika dulu. Untuk mencapai ambisinya, Xi Jinping membuat beberapa inisiatif bersifat global, di antaranya Global Security Initiative atau GSI menyangkut keamanan, Global Development Initiative atau GDI menyangkut pengembangan, dan Belt and Road Initiative atau BRI menyangkut pembangunan. Namun, di antara beragam proyek global itu, BRI adalah inisiatif yang paling populer dan paling luas pengaruhnya. BRI didirikan pada tahun 2013 sebagai platform untuk membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan jembatan di berbagai negara. Awalnya, inisiatif ini bernama OBOR, singkatan dari One Belt, One Road. Dalam bahasa Cinanya, Yidai Yilu. Program ini dibuat untuk menghidupkan jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Cina membutuhkan energi dan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Mereka membutuhkan negara-negara berkembang untuk memasok bahan-bahan mentah dan sekaligus menjadi pasar bagi barang-barang yang diproduksi Cina. Dengan kata lain, BRI adalah cara cerdik Cina untuk mempertahankan dominasi ekonomi mereka. Namun demikian, BRI bukan hanya soal ekonomi. Dalam prakteknya, inisiatif ini juga syarat politik. Cina bukan sedang memberi bantuan gratis, tapi menawarkan utang. Jangan heran kalau banyak pengamat mengatakan bahwa BRI sebenarnya adalah jebakan utang yang dibuat oleh Cina. Jika kita cermati, dampak politik BRI sebetulnya sudah mulai terasa. Negara-negara yang mendapatkan manfaat dari proyek ini mulai kikuk berhadapan dengan Cina. Saya pernah membahas soal ini di episode lalu. Bagaimana negara-negara penerima proyek BRI di Asia dan Afrika kompak mendukung Cina ketika isu Muslim Xinjiang diusulkan untuk dibawa ke Dewan HAM PBB. BRI adalah proyek besar Cina yang direncanakan berakhir pada tahun 2049, tepat 100 tahun hari kemerdekaan Cina. Sejauh ini, tidak kurang dari 140 negara yang sudah menandatangani proyek itu, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, mengapa proyek BRI menarik banyak negara? Jawabannya simpel. Utang dari negara-negara barat tidak mudah didapat. Prosedurnya rumit, ada banyak syarat yang harus dipenuhi, termasuk urusan HAM dan lingkungan yang seringkali diwarnai drama. Cina tidak peduli dengan itu semua. Bagi mereka, BRI adalah proyek pembangunan ekonomi. Hal-hal yang tak terkait dengan ekonomi, biarlah negara bersangkutan yang mengurusnya.
Terlepas dari semua kontroversi yang menyelimutinya, BRI adalah instrumen yang sangat efektif bagi Xi Jinping melakukan penetrasi global. Dia berambisi sebelum tahun 2049, Cina bakal menggeser dominasi Amerika di dunia. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah obsesi Xi Jinping itu bakal terwujud? Silahkan tulis komentar Anda di bawah video ini. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering The a new protests phase. have turned violent in dozens of